Assalamualaikum. Sebelumnya saya ada sharing bahwa saya ini jadi cepat ubanan gara-gara banyak utang tidur. Kali ini izin sharing satu faktor lagi yang bikin saya cepat menua di usia 40-an, yaitu karena gara-gara gula. Gula darah saya nggak tinggi, alhamdulillah. Tapi dulu itu saya mungkin kurang bersyukur ya. Mentang-mentang gula darah nggak pernah melejit tinggi, terus asupan gula ngawur seenaknya. Astagfirullah, semoga Allah mengampuni. Mungkin di sekitaran 2006 kali ya. Minum manis itu mulai sering banget. Dah gitu, saya ini penggemar es krim pula. Anak-anak saya padahal nggak terlalu suka es krim, istri saya juga nggak suka. Saya bapaknya malah penggemar es krim. Belakangan saya baru nyahok dan baru nyadar, yaitu setelah dengar sharingnya Profesor Lustig sekitaran 2018 atau 2019an gitu ya, lupa. Profesor Lustig itu di Amerika sana dijuluki sebagai pejuang anti gula. One man against sugar gitu kata jurnalnya MIT. Salah satu kuliah umumnya di-share di YouTube itu jeder-jeder nyemprotin nama-nama besar produsen minuman kemasan. Viewer videonya sampai jutaan gitu, padahal bukan video TikTok pendek atau video lucu, itu video YouTube serius yang panjangnya 1,5 jam. Dari situlah saya baru mulai melek, agak krip-krip dikit sih sebenarnya. Tua atau muda, kalau kebanyakan asupan glukosa fruktosa itu waduh parah ya kan. Kalau kebanyakan protein itu anak-anak malah bagus. Atau kalau kebanyakan karbo itu bagus untuk yang kerja fisiknya kenceng atau mikirnya kenceng. Tapi kalau gula, siapapun juga sepanjang dia itu manusia mesti ditakar. Kita udah bahas beberapa kali, apalagi ini kalau pemanis buatan. Udah tidur nggak teratur, asupan gula nggak ditakar pula, ya udah. Ujungnya saya dulu itu cenderung cepet tua. Sejak mencermati sharingnya Profesor Lustig, asupan gula saya kurangi sih, tapi ya udah kadung. Kalian kalau belum ketelanjuran, silakan aja direnungkan contoh dari saya ini, contoh yang salah. Walah, mau ngasih contoh salah aja kok bangga. Sorry. Apalagi ya kalau ada bakat diabetes atau pradiabetes. Asupan gula karbo kalau nggak ditakar itu tinggal nunggu waktu aja, pasti ambiar semua. Hampir-hampir ini jadi konsensus umum para ahli, yaitu ahli kesehatan, bukan ahli kubur. Walah, medeni. Walau begitu, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan menjadikan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Setelah belajar sana-sini dari para mentor online, ada sejumlah perbaikan. Kemarin itu testimoninya udah di video, tapi bolehlah yuk kita tampilkan seringkas lagi. Jadi ya, fatty liver saya jangan-jangan dulu itu memburuk loh ya. Walau alam. Salah satu cirinya yang menguatkan dugaan itu, skor check up gamma GT yang kemarin saya sharing. Dulu selagi muda, menjelang 30 tahun, itu gamma GT saya stabil, skornya sekitaran 40. Normal dan ideal. Kebetulan kemarin ini saya nemu loh hasil check up jadul. Terus saat 40-an itu skor naik jadi 55, melejit tinggi. Dan puncaknya di 2018 nyaris mentok mendekati batas gila-gilaan. Untung saya rintung-rintung, di sekitaran 2018 itu saya terus tersadarkan oleh serinya Profesor Lustig soal bahaya gula itu, dan juga mulai disiplin menjaga tidur malam sesuai anjuran Profesor Walker. Jadi pas check up lagi tahun 2019 itu skor gamma GT menurun ke 70. Masih tinggi tapi dibanding 83 sudah jauh menurun, alhamdulillah. Tambahan lagi, sejak 2019 itu seiring pandemi, saya banyak cari info sana sini terkait kesehatan, lalu serius mempraktekkan fasting. Soal puasa ini saya kencengin. Sempat intensif juga demi mengusir gejala-gejala long covid. Dan hasilnya gamma GT saya menurun ke 52. Oh ye. Masih agak tinggi tapi sudah bisa dibilang borderline lah gitu. Berkat kombinasi tiga itu tadi, pengendalian gula, jaga kualitas tidur, dan rutin fasting. Gak tahu nih kalau diterusin apakah kedepannya membaik lebih lanjut atau gimana, waktu yang akan membuktikan. Intinya di sini, walau secara umum nggak bakat gula tinggi, kalau asupan gula karbo nggak diatur, begitu udah di atas 40-an tahun, diam-diam bisa kena fatty liver atau gangguan metabolisme macam-macam tanpa terasa kayak saya. Bukan nakut-nakut ini. Tapi kalau kalian yang lebih mudahan ikut-ikut jejak saya di zaman jahiliyah itu, bisa-bisa kalian juga bakalan ngalamin hal yang sama atau mirip. Lebih berat juga bisa. Bersamaan dengan gamma GT tinggi, sadar nggak sadar sebenarnya ada hal-hal error yang saya alami. Minum es kelapa muda aja waktu itu ya, badan saya bisa kaku-kaku beberapa hari, dan sebagainya. Panjang lah ceritanya. Dulu sih nggak terasa error, dan saya pikir seiring usia, error dikit-dikit kayak gitu, itu sudah jamak. Tapi sekarang setelah mendisiplinkan diri, dan secara kebugaran ngerasain lebih fresh, lebih fit, saya baru nyadar bahwa selama ini yang error itu banyak. Alhamdulillah sih, sekarang ini saya jadi nggak gampang capek,
nggak gampang legrek juga, jarang lagi ngerasain sebah atau kembung atau diare, minum kelapa muda juga seger, nggak kaku-kaku kayak sebelumnya. Yaitu kalau segelas, kalau 4 gelas sekali tenggak, ya walah. Kalau soal rambut putih, belum ada banyak perubahan, balik berubah jadi hitam, meles kayak ayam cemani juga enggak, tapi jadi putih semua juga enggak, brodol aja juga enggak, alhamdulillah. Ikhtiar ada terlambat, tapi yang mendinglah terlambat daripada tidak sama sekali. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan senantiasa memberikan rahmatnya. Selebihnya dari itu ya udah aja. Seperti apa adanya keadaan saya sekarang, ya mesti diterima dengan hati ikhlas dan tawakal kan ya. Walau begitu, buat Anda tolan pemirsa sekalian yang belum ketelanjuran, semoga cerita singkat ini bisa jadi bahan renungan. Semoga dengan itu kalian bisa awet sehat, awet muda, sambil dapat pahala berlimpah pula dari Allah. Karena sudah secara serius ikhtiar menjaga amanah kehidupan. Amin. Oke lah, sharingnya segini dulu. Terima kasih.